Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai penyelesaian pengujian siklus piutang usaha. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Karisma Melati, NIM 056, kemudian Rizky Paujan, NIM 068, kemudian Citra Pania Maharani, NIM 200, dan yang terakhir Amalia Indah Subhani, NIM 279. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Sebelum masuk ke penjelasan metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo, alangkah baiknya kita mengingat kembali 8 tujuan audit. Sebelum merancang pengujian, kita harus memenuhi beberapa tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. 8 tujuan audit ini harus dipenuhi oleh semua akun, bukan hanya akun piutang saja. Lalu apa saja 8 tujuan audit tersebut? Yang pertama, detail tie-in. Saldo akun dalam laporan keuangan didukung dengan rincian pada file induk dan schedule yang dibuat oleh klien. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rincian saldo telah disajikan secara akurat. Yang kedua, keberadaan. Artinya, jumlah saldo akun yang tercantum memang benar adanya atau bukan fiktif. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan harus dicantumkan atau tidak. Yang ketiga, kelengkapan. Artinya, jumlah yang harus dicatat pada akun apakah benar-benar sudah dicatat. Tujuan dari keberadaan dan kelengkapan ini saling berlawanan. Jika keberadaan berkaitan dengan salah saji yang potensial, tapi untuk kelengkapan ini berhubungan dengan kurang saji. Yang keempat, keakuratan. Tujuan keakuratan mengacu pada jumlah yang tercantum secara aritmatika sudah benar. Misalkan pada piutang, bisa saja saldo yang dicatat itu tidak benar. Yang kelima, klasifikasi. Contohnya pada akun piutang usaha harus dipisahkan antara piutang jangka pendek dan jangka panjang. Tujuannya agar akun tersebut dapat disajikan dan diungkapkan secara tepat pada laporan keuangan. Yang keenam, pisah batas atau cut-off. Tujuannya untuk menentukan apakah transaksi telah dicatat dalam akun sesuai dengan periode yang tepat, bukan periode sebelumnya atau malah di periode yang akan datang. Yang ketujuh, nilai realisasi. Contoh penerapannya yaitu untuk mempertimbangkan kecukupan penyisihan piutang tak tertagih. Tujuan ini hanya diterapkan dalam akun aset saja. Yang kedelapan, hak. Sebenarnya tujuan ini adalah hak dan kewajiban. Namun kewajiban itu lebih mengacu pada utang, sedangkan piutang masuk pada bagian aset sehingga tujuannya adalah hak. Slide berikutnya, setelah memenuhi 8 tujuan audit yang saya sampaikan tadi, auditor dapat membahas metode untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Di dalam metode ini ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap ini terdiri dari 3 hal yang harus dilakukan, yaitu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha, kemudian menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inherent untuk piutang usaha, dan yang terakhir menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Tahap kedua yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan dan penagihan. Lalu tahap yang ketiga, terdapat 2 hal yang harus dilakukan, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur untuk piutang usaha dan merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Dalam hal ini harus memperhatikan prosedur audit, ukuran sampel, unsur yang dipilih, dan waktu. Kemudian, kita akan ulas tahap-tahap tersebut satu persatu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada tahap 1 itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Fokus yang diberikan banyak perusahaan pada perbaikan aktivitas manajemen mata rantai suplainya itu telah menimbulkan banyak perubahan dalam rancangan sistem yang digunakan untuk mengawali serta mencatat aktivitas akuisisi dan pembayaran. Usaha untuk merampingkan proses pembelian barang dan jasa telah mengubah semua aspek siklus akuntansi dan pembayaran
bagi banyak perusahaan. Pengaturan sistem tersebut dapat menjadi kompleks. Dalam mengidentifikasi risiko bisnis klien, auditor harus mempelajari industri dan lingkungan eksternal klien, serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien yang signifikan yang nantinya dapat mempengaruhi laporan keuangan. Termasuk pada piutang usaha, auditor harus memahami sifat perubahan sistem tersebut untuk mengidentifikasi apakah risiko bisnis klien itu dan pengendalian manajemennya yang mempengaruhi kemungkinan salah saji yang material dalam piutang usaha. Setelah auditor mengidentifikasi risiko bisnis klien, hal yang harus dilakukan yaitu menetapkan materialitas, kinerja, dan menilai risiko inherent. Dalam akun piutang usaha, seringkali saldonya berjumlah besar dan relatif mahal untuk mengaudit akun tersebut. Karena alasan itu, auditor umumnya menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi yang relatif tinggi untuk piutang usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor pertama-tama memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Lalu kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca yang signifikan termasuk pada piutang usaha. Alokasi ini disebut sebagai penetapan materialitas kinerja. Secara khusus, piutang usaha merupakan salah satu akun yang paling material dalam laporan keuangan perusahaan, yang perusahaan tersebut melakukan penjualan kredit. Ketika menilai risiko inherent bagi setiap tujuan akun-akun seperti piutang usaha, auditor harus mempertimbangkan risiko bisnis klien dan sifat klien serta industrinya. Standar auditing mengindikasikan bahwa auditor harus mengidentifikasi secara formal risiko kecurangan tertentu yang menyangkut pengakuan pendapatan. Auditor sering menilai risiko inherent sebagai sedang atau tinggi. Mereka peduli dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo pisah batas atau cut-off dan kelengkapan karena berpotensi menimbulkan kurang saji saldo akun. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Setelah menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi, auditor menilai risiko pengendalian berdasarkan pemahaman terhadap pengendalian internal. Pengujian substantif bergantung pada keefektifan relatif pengendalian internal yang berhubungan dengan piutang usaha. 3 aspek utama yang harus diperhatikan oleh auditor untuk menilai aspek-aspek pengendalian internal yaitu pertama, pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan, lalu pengendalian terhadap pisah batas, dan yang terakhir, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Slide berikutnya, setelah menilai risiko pengendalian, auditor memasuki tahap kedua atau merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Setelah melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif, auditor selanjutnya akan mengevaluasi hasil-hasil dari pengujian tersebut. Nantinya hasil pengujian ini akan digunakan untuk mengevaluasi apakah penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi atau tidak. Selain itu, auditor juga menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan terpenuhi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang. Next slide. Selanjutnya, auditor masuki tahap ketiga atau merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis seringkali dilakukan selama 3 tahap audit, yaitu selama perencanaan, ketika melaksanakan pengujian yang terinci, dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Sebagian besar prosedur analitis yang dilaksanakan selama tahap pengujian yang terinci dilakukan setelah tanggal neraca, tetapi belum pengujian atas rincian saldo. Jadi masih diperbolehkan melakukan prosedur analitis yang ekstensif sebelum klien mencatat semua transaksi selama tahun tersebut dan menyelesaikan laporan keuangannya. Auditor melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan, bukan hanya pada akun piutang saja. Ini memang harus dilakukan karena memiliki hubungan yang erat antara akun-akun laporan laba rugi dan neraca. Jika auditor mengidentifikasi salah saji yang mungkin terjadi dalam retur dan pengurangan penjualan dengan menggunakan prosedur analitis, piutang usaha mungkin akan mengofset salah saji tersebut. Nah, berikut ada beberapa contoh prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan.
Prosedur analitis ini digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan salah saji yang terjadi baik itu terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Prosedur analitis yang pertama yaitu dengan membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Nah, prosedur analitis ini dapat mengungkap salah saji, lebih salah saji atau kurang saji penjualan dan piutang usaha. Kedua, membandingkan saldo pelanggan individual terhadap jumlah yang dinyatakan dengan tahun sebelumnya. Nah, prosedur analitis ini dapat mengungkap salah saji piutang usaha dan akun laporan laba rugi terkait. Ketiga, membandingkan penyisihan untuk piutang tak tertagih sebagai persentase piutang usaha dengan tahun sebelumnya. Nah, prosedur analitis ini dapat mengungkap lebih saji atau kurang saji penyisihan piutang tak tertagih dan beban piutang tak tertagih. Selain ketiga contoh tersebut, sebenarnya masih banyak prosedur analitis yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan salah saji lainnya. Next slide. Nah, langkah terakhir pada tahap 3 yaitu merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Pengujian atas rincian saldo yang tepat tergantung pada faktor-faktor yang tercantum pada kertas kerja perencanaan bukti. Risiko deteksi yang direncanakan untuk setiap tujuan audit yang berkaitan dengan piutang usaha, yaitu risiko deteksi yang direncanakan untuk pengujian atas rincian saldo dan bukti audit yang direncanakan untuk pengujian atas rincian saldo. Tugas menggabungkan faktor-faktor untuk yang menentukan risiko deteksi yang direncanakan sangatlah kompleks karena pengukuran setiap faktor bersifat tidak jelas dan beban yang diberikan sangatlah subjektif. Namun sebaliknya, hubungan antara faktor dan risiko deteksi yang direncanakan telah terbentuk dengan baik. Contohnya, auditor mengetahui bahwa risiko inherent atau risiko pengendalian yang tinggi akan menurunkan risiko deteksi yang direncanakan dan dapat meningkatkan pengujian substantif yang direncanakan. Sementara hasil pengujian substantif atas transaksi yang baik akan meningkatkan risiko deteksi yang direncanakan dan dapat menurunkan pengujian substantif yang direncanakan lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Amalia Indah Subhaning, NIM 7211420279. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu merancang pengujian atas rincian saldo. Slide selanjutnya. Merancang pengujian atas rincian saldo. Walaupun lebih menekankan akun neraca ketika melakukan pengujian atas rincian saldo, auditor tidak boleh mengabaikan akun-akun laporan laba rugi karena akun-akun itu akan diuji sebagai produk sampingan dari pengujian neraca. Konfirmasi piutang usaha merupakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha yang paling penting. Ketika membahas pengujian atas rincian saldo piutang usaha, kita akan berfokus pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama yaitu ada piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Sebagian besar pengujian piutang usaha dan penyisihan piutang tak tertagih didasarkan pada Aged Trial Balance. Aged Trial Balance menyajikan daftar saldo-saldo dalam file induk piutang usaha pada tanggal neraca, termasuk saldo pelanggan individual yang beredar dan dari rincian setiap saldo pada waktu antara tanggal penjualan dan tanggal neraca. Auditor menguji informasi yang ada pada Aged Trial Balance menyangkut detail tree-in sebelum melakukan setiap pengujian lainnya untuk memverifikasi bahwa populasi yang sedang diuji sesuai dengan buku besar umum dan file induk piutang usaha. Yang kedua yaitu piutang usaha yang dicatat memang ada. Konfirmasi saldo pelanggan merupakan pengujian atas rincian saldo yang paling penting untuk menentukan keberadaan atau eksistensi piutang usaha yang dicatat. Jika pelanggan tidak merespon konfirmasi, auditor juga akan memeriksa dokumen pendukung guna memverifikasi pengiriman barang dan bukti penerimaan kas untuk menentukan apakah piutang telah ditagih. Biasanya auditor tidak akan memeriksa dokumen pengiriman atau bukti penerimaan kas bagi setiap piutang dalam sampel yang telah dikonfirmasi. Tetapi auditor dapat menggunakan dokumen tersebut secara ekstensif sebagai bukti alternatif bila tidak ada respon.
Yang ketiga yaitu piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Sulit bagi auditor untuk menguji saldo akun yang dihilangkan dari actuarial balance kecuali mengandalkan pada sifat menyeimbangkan sendiri file induk piutang usaha. Sebagai contoh, jika klien tidak sengaja mengeluarkan sebuah piutang usaha dari neraca saldo, satu-satunya cara yang mungkin ditempuh auditor untuk menemukannya adalah memvoting neraca saldo piutang usaha dan merekonsiliasi saldonya dengan akun pengendalian pada buku besar umum. Jika penjualannya kepada pelanggan dihilangkan dari jurnal penjualan, kurang saji piutang usaha hampir tidak mungkin ditemukan dengan pengujian atas rincian saldo. Yang keempat yaitu piutang usaha sudah akurat. Konfirmasi akun yang dipilih dari neraca saldo merupakan pengujian atas rincian saldo yang paling umum bagi keakuratan piutang usaha. Jika pelanggan tidak merespon permintaan konfirmasi, auditor akan memeriksa dokumen pendukung dengan cara yang sama seperti yang diuraikan untuk tujuan keberadaannya. Auditor akan melaksanakan pengujian terhadap debit, klaim, kredit, saldo setiap pelanggan dengan memeriksa dokumen pendukung menyangkut pengiriman klaim penerimaan kas. Yang kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Auditor dapat mengevaluasi klasifikasi piutang usaha relatif jauh lebih mudah dengan mereview actuarial balance untuk piutang yang material dari afiliasi, pejabat, direktur, atau pihak terkait lainnya. Auditor harus memverifikasikan bahwa wesel, tagih, dan piutang usaha yang harus diklasifikasi sebagai aset tidak lancar dipisahkan dari akun reguler. Klaim saldo kredit piutang usaha yang signifikan diklasifikasikan kembali sebagai utang usaha. Ada hubungan erat antara klasifikasi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo klaim klasifikasi terkait dengan tujuan penyajian klaim pengungkapan yang dapat dipahami. Untuk memenuhi klasifikasi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, auditor harus menentukan apakah klien telah memisahkan dengan benar klasifikasi piutang usaha yang berbeda. Yang keenam yaitu pisah batas piutang usaha sudah benar. Salah saji pisah batas atau cut-off mismatch terjadi apabila transaksi periode berjalan dicatat dengan periode selanjutnya atau sebaliknya. Tujuan dari pengujian pisah batas tanpa memandang jenis transaksinya adalah untuk memverifikasi apakah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi telah dicatat pada periode yang tepat. Tujuan pisah batas merupakan salah satu yang paling penting dalam siklus karena salah saji pisah batas dapat sangat mempengaruhi laba periode berjalan. Sebagai contoh, pencantuman beberapa penjualan periode selanjutnya yang besar baik secara sengaja maupun tidak sengaja ke dalam periode berjalan atau pengabaian beberapa retur klaim pengurangan penjualan periode berjalan dapat menyebabkan laba bersih lebih saji secara material. Yang ketujuh yaitu piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Standar akuntansi mengharuskan perusahaan menyatakan piutang usaha pada jumlah yang akhirnya akan tertagih. Nilai realisasi piutang usaha sama dengan piutang usaha kotor dikurangi penyisihan piutang tak tertagih untuk menghitung penyisihan. Klien mengestimasi total jumlah piutang usaha yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Tentu saja klien tidak dapat memprediksi piutang di masa depan dengan tepat, tetapi penting bagi auditor untuk mengevaluasi apakah penyisihan klien itu masuk akal dengan mempertimbangkan semua fakta yang ada. Untuk membantu melakukan evaluasi ini, auditor sering kali menyiapkan schedule audit yang menganalisis penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya yang kedelapan yaitu klien memiliki hak atas piutang usaha. Hak klien atas piutang usaha tidak
menimbulkan masalah audit karena biasanya piutang memang milik klien. Akan tetapi dalam beberapa kasus sebagian dari piutang mungkin telah digadaikan sebagai jaminan, dibebankan kepada orang lain, difaktorkan atau dijual dengan diskon. Biasanya pelanggan klien tidak menyadari keberadaan masalah semacam itu, sehingga konfirmasi piutang tidak akan memberikan informasi apapun. Untuk mengungkap situasi di mana klien memiliki hak yang terbatas atas piutang, auditor dapat mereview notulen rapat, membahasnya dengan klien, mengkonfirmasi dengan baik, memeriksa kontrak utang menyangkut bukti piutang usaha yang digadaikan sebagai jaminan, dan memeriksa file korespondensi. Yang terakhir, yang ke-9, penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Pengujian terhadap 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan umumnya dilakukan sebagai bagian dari tahap penyelesaian audit. Akan tetapi, beberapa pengujian atas penyajian dan pengungkapan seringkali dilakukan dengan pengujian untuk memenuhi tujuan yang berkaitan dengan saldo. Sebagai contoh, ketika menguji penjualan dan piutang usaha, auditor harus memahami serta mengevaluasi kelayakan kebijakan pengakuan pendapatan klien untuk menentukan apakah hal tersebut sudah diungkapkan dengan layak dalam laporan keuangan. Auditor juga harus memutuskan apakah klien telah mengkombinasi jumlah dan mengungkapkan informasi pihak terkait dengan tepat dalam laporan. Untuk mengevaluasi kemandaian penyajian dan pengungkapan, auditor harus memahami standar akuntansi serta persyaratan penyajian dan pengungkapannya. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Maka nama saya Citra Fania Maharani, NIM 7211420200, akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha adalah konsep yang terus berulang mengenai perancangan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, serta pisah batas. Konfirmasi adalah salah satu dari 8 jenis bukti audit. Konfirmasi adalah respons tertulis langsung dari pihak ketiga dalam wujud kertas atau secara elektronik dan dianggap sebagai bukti yang sangat terpercaya atau andal karena diterima langsung dari pihak ketiga. Meskipun respon lisan dapat menjadi bukti audit, respon ini tidak dianggap sebagai konfirmasi. Konfirmasi mungkin tidak tepat dalam situasi berikut ini. Yang pertama, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responsnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Yang kedua, gabungan tingkat risiko inheren dan risiko pengendalian adalah rendah dan bukti substansif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Jika klien memiliki pengendalian internal yang efektif dan risiko inheren yang rendah untuk siklus penjualan dan penagihan, auditor seringkali bisa memenuhi persyaratan bukti dengan pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi, dan prosedur analitis. Ada jenis konfirmasi. Yang pertama ada konfirmasi positif atau positive confirmation, adalah komunikasi dengan debitor yang meminta pihak penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Konfirmasi positif ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama formulir konfirmasi yang kosong atau blank confirmation form, adalah jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi tetapi meminta penerimanya untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi lainnya. Karena formulir yang masih kosong mengharuskan pihak penerima untuk menentukan informasi yang diminta. Formulir ini dianggap lebih dapat diandalkan ketimbang konfirmasi yang memasukkan informasi tentang saldo. Formulir kosong jarang digunakan dalam praktik karena sering menghasilkan tingkat respons yang lebih rendah. Yang kedua ada konfirmasi faktur atau invoice confirmation, adalah jenis konfirmasi positif lainnya di mana setiap faktur akan dikonfirmasi dan bukan saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan.
Banyak pelanggan menggunakan sistem voucher yang memungkinkannya untuk mengkonfirmasi setiap faktur, tetapi bukan informasi tentang saldonya. Akibatnya, penggunaan konfirmasi faktur dapat meningkatkan tingkat respon konfirmasi. Konfirmasi faktur juga menghasilkan perbedaan waktu yang tidak terlalu banyak dan merekonsiliasi pos-pos lainnya ketimbang konfirmasi saldo. Akan tetapi, konfirmasi faktur memiliki kelemahan seperti tidak secara langsung mengkonfirmasi saldo akhir. Penjualan kepada pelanggan utama seringkali melibatkan syarat khusus atau perjanjian lainnya yang menyangkut pengembalian barang yang dapat mempengaruhi jumlah serta waktu pendapatan penjualan akan diakui. Untuk mengatasi masalah ini, konfirmasi positif seringkali meminta pelanggan untuk mengkonfirmasi keberadaan setiap syarat khusus atau perjanjian lainnya antara klien dan pelanggan. Jenis konfirmasi yang kedua yaitu konfirmasi negatif atau negative confirmation, yaitu ditujukan pada debitor tetapi hanya yang akan meminta respons jika debitor tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Dengan konfirmasi negatif, kegagalan untuk menjawab harus dianggap sebagai respons yang benar, walaupun debitor mungkin mengabaikan permintaan konfirmasi. Jika kelemahan reliabilitas dapat di-offset, konfirmasi negatif jauh lebih murah dikirimkan ketimbang konfirmasi positif, sehingga lebih banyak yang dapat didistribusikan dengan total biaya yang sama. Konfirmasi negatif jauh lebih murah karena tidak ada permintaan kedua dan tidak ada tindak lanjut terhadap non-response. Ukuran sampel untuk konfirmasi. Faktor utama mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang usaha berada dalam beberapa kategori dan mencakup hal berikut. Yang pertama, materialitas kinerja. Yang kedua, risiko inherent yang mencakup ukuran relatif total piutang usaha, jumlah akun, hasil tahun sebelumnya, dan salah satu yang diharapkan. Yang ketiga, risiko pengendalian. Yang keempat, risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substansif lainnya. Luas dan penghasil pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian yang terinci lainnya. Dan yang terakhir, ada jenis konfirmasi negatif yang biasanya memerlukan ukuran sampel yang lebih besar. Selanjutnya, pemilihan item untuk pengujian. Diperlukan beberapa jenis stratifikasi pada sebagian besar konfirmasi. Dalam pendekatan umum stratifikasi, untuk memilih saldo yang akan dikonfirmasi, auditor mempertimbangkan baik nilai setiap piutang maupun lamanya waktu piutang itu telah beredar. Dalam sebagian besar audit, penekanan harus lebih diberikan pada pengonfirmasi saldo yang lebih besar dan lebih lama karena saldo tersebut kemungkinan besar mengandung salah saji yang signifikan. Namun juga penting untuk mengambil beberapa item sampel yang dari setiap segmen populasi yang material. Dalam banyak kasus, auditor memilih semua piutang di atas jumlah dolar tertentu dan memilih sampel acak dari sisanya. Penerimaan kas selanjutnya. Bukti penerimaan kas selanjutnya pada tanggal konfirmasi meliputi pemeriksaan remittance advice, ayat jurnal dalam pencatatan penerimaan kas, atau mungkin kredit selanjutnya dalam file induk piutang usaha. Pada satu sisi, pemeriksaan bukti penerimaan kas selanjutnya merupakan prosedur alternatif yang sangat bermanfaat karena masuk akal mengasumsikan bahwa pelanggan tidak akan melakukan pembayaran kecuali piutang tersebut memang ada. Di sisi lain, pembayaran tidak selalu menetapkan apakah kewajiban memang ada pada tanggal konfirmasi. Selain itu, auditor juga harus hati-hati menandingkan setiap transaksi penjualan yang belum dibayar dengan bukti pembayaran selanjutnya sebagai pengujian atas perbedaan atau ketidaksesuaian setiap faktur yang beredar. Selanjutnya, salinan faktur penjualan. Hal ini bermanfaat dalam memverifikasi penerbitan faktur penjualan aktual dan tanggal penagihan aktual. Selanjutnya, dokumen pengiriman. Hal ini penting dalam menentukan apakah pengiriman telah benar-benar dilakukan dan sebagai pengujian pisah batas. Dan terakhir, ada korespondensi dengan klien. Biasanya auditor tidak perlu mereview korespondensi sebagai bagian dari prosedur alternatif, tetapi korespondensi dapat digunakan untuk mengungkapkan piutang yang diperselisihkan dan yang meragukan yang tidak terungkap oleh cara lainnya. Luas dan sifat prosedur alternatif sangat tergantung pada materialitas non-response.
jenis salah saji yang ditemukan dalam respon yang dikonfirmasi, penerimaan K selanjutnya dari non-respon, dan kesimpulan auditor mengenai pengendalian internal. Biasanya lebih jika permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan penyebab setiap perbedaan yang dilaporkan. Dalam banyak kasus, perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan waktu antara catatan klien dan pelanggan. Jadi, sangatlah penting untuk membedakan antara perbedaan waktu dan pengecualian yang merupakan salah saji saldo piutang usaha. Jenis perbedaan dalam konfirmasi yang paling sering dilaporkan termasuk yang pertama pembayaran telah dilakukan, kedua barang belum diterima, yang ketiga barang telah dikembalikan, dan yang keempat ada kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Melati, NIM 72114200056. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk subbab yang selanjutnya, yaitu mengembangkan program audit bagi pengujian yang terinci. Slide selanjutnya. Ya, dalam pengujian rincian saldo, auditor melakukan konfirmasi piutang usaha secara langsung antara pelanggan dengan auditor. Program audit pengujian atas rincian saldo piutang tersebut berkaitan dengan standar audit nomor 530, di mana standar audit ini diterapkan ketika auditor telah memutuskan menggunakan sampling audit dalam pelaksanaan prosedur audit. Tujuannya yaitu untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel. Kemudian slide selanjutnya. Nah, agar kita lebih memahami pembahasan pada subbab kali ini, maka di sini saya menggunakan contoh yang seperti ada di buku, yaitu buku punya Arens yang bisa teman-teman baca di bab 16 ini tentang penyelesaian pengujian penagihan piutang usaha, yaitu pada PT Hillsbrook Hardware Co. Di sini pada PT Hillsbrook ini digunakan untuk mengilustrasikan pengembangan program audit untuk pengujian perincian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, di sini Franmore, seorang auditor, menyiapkan kertas kerja perencanaan bukti sebagai panduan dan dalam memutuskan seberapa luas pengujian perincian saldo tersebut dengan informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama, salah saji yang dapat ditoleransi. Nah, di sini ketentuan awal atas materialitas adalah di atas 442.000 US dollar, yaitu sekitar 6% dari laba yang sebesar 7.370.000 US dollar. Kemudian Franmore mengalokasikan 265.000 US dollar ke audit piutang dagang. Kemudian yang kedua, risiko audit yang biasa diterima. Di sini Fran menentukan risiko audit yang dapat diterima yaitu tinggi. Nah, kemudian berusaha karena pada saat itu kondisi perusahaan sedang bagus. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kemudian informasi yang selanjutnya yaitu risiko bawaan atau inherent. Nah, di sini Fran menentukan bahwa tingkat risiko yang tidak terhindarkan adalah medium untuk keberadaan dan pisah batas karena hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai pengakuan pendapatan. Kemudian untuk yang informasi selanjutnya yaitu risiko pengendalian. Penentuan risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit sesuai dengan standar yang ada. Kemudian hasil pengujian substantif atas hasil transaksi. Nah, di sini penentuan pengujian substantif ini atas hasil transaksi untuk setiap tujuan audit sesuai dengan standar yang ada. Kemudian ada prosedur yaitu analitis, kemudian resiko
deteksi terencana dan bukti audit terencana. Slide selanjutnya. Nah, ini ada program audit untuk pengujian rincian saldo siklus piutang usaha yang terinci untuk Gilsbrook Hardware CO. Nah, di sini ada 15 program audit pada Gilsbrook Hardware, yaitu yang pertama, sebelumnya program audit ini merupakan hasil analisis ya, dan teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa membaca di buku Arens. Kemudian yang pertama program audit untuk Gilsbrook Hardware ada review daftar umur piutang. Nah, kemudian yang kedua ada lakukan prosedur analitis. Kemudian yang ketiga ada review piutang yang tercantum dalam umur piutang. Kemudian yang keempat bertanya kepada manajemen apakah dalam daftar umur piutang terdapat piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, piutang wesel atau piutang berjangka panjang. Kemudian yang kelima review notulen dari rapat Dewan Komisaris, dan mengkonfirmasi juga kepada manajemen apakah ada piutang yang digadaikan, dialihkan atau dijual. Kemudian yang keenam ada telusuri 10 akun dari daftar umur piutang ke akun piutang dalam master file untuk memeriksa kebenaran saldo. Kemudian yang ketujuh, periksa kebenaran jumlah vertikal dalam kolom-kolom rupiah dalam daftar umur piutang. Kemudian yang kedelapan, telusuri saldo ke buku besar. Selanjutnya. Nah, yang kesembilan, telusuri 5 akun dari master file piutang ke daftar umur piutang. Kemudian yang ke-10, konfirmasi piutang usaha dengan menggunakan konfirmasi positif. Kemudian yang ke-11, lakukan prosedur alternatif. Kemudian diskusi dengan manajer kredit. Kemudian evaluasi apakah cadangan mencukupi setelah dilakukan prosedur audit lain tentang kolektibilitas piutang. Kemudian yang ke-14, pilih 20 transaksi penjualan terakhir dari jurnal penjualan tahun ini dan 20 transaksi penjualan pertama dari tahun berikutnya. Nah, kemudian yang ke-15, periksa retur penjualan berjumlah besar sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk menentukan bahwa retur telah dicatat pada periode yang benar. Slide selanjutnya yaitu ada standar auditing. Kemudian slide selanjutnya standar audit yang pertama adalah standar audit nomor 315 revisi 2021 yang mengenai pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Kemudian yang kedua ada SA 320 yaitu revisi 2021 mengenai materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Auditor harus menetapkan materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Slide selanjutnya. Kemudian standar audit 520 revisi 2021 mengenai prosedur analitis. SA ini mengatur tentang penggunaan prosedur analitis oleh auditor sebagai pengujian substantif yang meliputi prosedur analitis prosedur analitis substantif. Kemudian SA ini juga mengatur melaksanakan prosedur analitis pada tahap akhir audit yang membantu auditor pada waktu merumuskan suatu kesimpulan keseluruhan atas laporan keuangan. Kemudian standar audit 450 revisi 2021
mengenai pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan. Auditor harus mengumpulkan kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit selain kesalahan penyajian yang secara jelas tidak penting. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ada standar audit 505 yang berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan SA 330 yang meliputi respon audit terhadap risiko yang telah dinilai dan SA 500 yang mengenai bukti audit. Kemudian SA 500 ini mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. SA ini juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Kemudian ada standar audit IAP 530 di mana standar audit ini diterapkan ketika auditor telah memutuskan untuk menggunakan sampling audit dalam pelaksanaan prosedur audit. Hal ini berkaitan dengan penggunaan sampling statistik maupun non-statistik ketika pendesainan dan pemilihan sampel audit, pelaksanaan pengujian pengendalian dan pengujian rinci serta pengevaluasian hasil sampel tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan membacakan contoh studi case. Kasus audit BI atas aliran dana YPPI merupakan salah satu kasus keuangan paling kontroversial pada tahun 2008. Pada bulan Maret tahun 2005, tim audit BPK di BI menemukan adanya aset tanah BI yang digunakan oleh YLPPI. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut oleh kantor akuntan publik Muhammad Toha atas perbandingan kekayaan YLPPI per 31 Desember 2003 dengan posisi keuangannya per Juni 2003, diketahui adanya penurunan nilai aset sebesar 93 miliar rupiah. Manipulasi pembukuan baik buku YPPI maupun buku Bank Indonesia. Pada saat perubahan status YPPI dari UU Yayasan Lama ke UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Kekayaan dalam Pembukuan, YPPI berkurang 100 miliar rupiah. Jumlah 100 miliar ini lebih besar dari penurunan nilai aset YPPI yang diduga semula sebesar 93 miliar rupiah. Sebaliknya, pengeluaran dana YPPI sebesar 100 miliar tersebut tidak tercatat pada pembukuan BI sebagai penerimaan atau utang. Berikut ini penyelesaian kasus berdasarkan prosedur audit pengujian substansif tentang piutang. A. Prosedur audit awal. Dalam prosedur audit awal, auditor membuktikan keandalan catatan akuntansi piutang usaha yang diselenggarakan oleh klien dengan cara mengusut saldo piutang usaha yang dicantumkan di neraca ke dalam akun piutang usaha yang diselenggarakan di dalam buku besar, membuktikan ketelitian penghitungan saldo akun piutang usaha di dalam buku besar, dan membuktikan sumber pendebitan dan pengkreditan akun piutang usaha di dalam buku besar ke dalam jurnal penjualan keluar dan jurnal retur penjualan dan jurnal umum. B. Prosedur analitis. Dalam prosedur analitis, auditor menghitung berbagai rasio: tingkat perputaran piutang usaha, rasio piutang usaha dengan aktiva lancar, rate of return on net sales, rasio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih, rasio kerugian piutang usaha dengan piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih. C. Pengujian terhadap rincian transaksi. Dalam pengujian atas rincian transaksi, auditor melaksanakan prosedur audit berikut ini. Yang pertama, memeriksa sampel transaksi piutang usaha yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha. Kedua, melakukan pengujian pisah batas atau cut off transaksi penjualan, retur penjualan, dan transaksi penerimaan kas. Yang
D. Pengujian rincian saldo. Dalam pengujian rincian saldo, auditor melakukan konfirmasi piutang usaha secara langsung antara pelanggan dan auditor. E. Prosedur penyajian dan pengungkapan. Dalam prosedur penyajian dan pengungkapan, auditor membandingkan penyajian laporan dengan prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP. Informasi mengenai hal ini diperoleh auditor dengan cara 1. Memeriksa klarifikasi piutang usaha di neraca ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. 2. Memeriksa jawaban konfirmasi bank. 3. Memeriksa klarifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non-usaha. 4. Memeriksa kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk piutang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang digadaikan atau dibebankan, dan yang terakhir memeriksa surat representasi klien mengenai piutang. Sekian dari saya. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.